Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita membahas tentang cara mengukur tegangan pada adaptor. Dan ini merupakan kelanjutan dari topik yang kita bahas minggu kemarin. Minggu kemarin kita menyinggung tentang beberapa metode uh, adaptor ya. Jadi ada switching, ada trafo. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang adaptor yang menggunakan trafo. Baik, kita lanjutkan materinya. Adaptor mensuplai arus satu arah direct current atau DC. Di sini saya tampilkan bentuk adaptor yang saya maksud, yaitu menggunakan trafo. Ya, di dalamnya ini ada trafo, kemudian outputnya ada di uh, beberapa tipe atau bentuk jack output ya. Lalu tegangannya juga bervariasi ya. Mulai dari 3 volt biasanya, 3 volt, 4,5, 7, 9, 11, biasanya seperti itu. Dan ciri yang utama dari adaptor trafo ini adalah ada bagian yang besar yang mana ini adalah posisi trafo berada ya. Jadi bentuk besar itu biasanya indikator kalau dia menggunakan trafo. Baik, kita lanjutkan materinya. Baik, sekarang kita lihat konsep dari arus direct current ya. Direct current itu berarti arus satu arah ya, arus satu arah yang mengalir dari yang banyak elektron ke kurang elektron ya. Jadi ini penjelasannya, arus mengalir satu arah setiap detik. Tegangan aki mempunyai frekuensi 0 Hz, berarti ini menunjukkan bahwa tidak ada fluktuasi. Ya, frekuensi 0 Hz itu berarti tidak ada frekuensi yang ada di dalamnya, sehingga tegangannya itu datar. Ya, berarti arus mengalir satu arah setiap detik, tidak ada perubahan tegangan atau tidak ada perubahan arus ya, karena frekuensinya nol. Nah, ini ya, terlihat bahwa eh, elektron mengalir dari negatif ya, menuju ke positif. Nah, pada dasarnya perubahan atau pergerakan elektron itu memang dari yang negatif, yang banyak elektron yaitu negatif ke positif, hingga suatu saat kalau kita menggunakan baterai ya, itu semua elektron pindah ke bagian positif, dan saat itu tidak ada beda tegangan antara elektron di positif dan elektron di negatif ya, sama-sama banyak elektronnya, maka biasanya dikatakan tidak ada beda tegangan ya. Begitu tidak ada beda tegangan, orang mengatakan oh, baterainya habis ya. Jadi karena tidak ada beda tegangan, tidak ada elektron yang mengalir, maka lampu tidak menyala lagi ya, karena tidak ada elektron yang mengalir. Nah, hal ini akan berbeda bila kita menggunakan adaptor ya. Karena adaptor terjadi aliran arus yang selalu mengalir karena menggunakan trafo. Nah, coba kita lanjutkan materinya. Sebelum kita masuk ke eksperimen ya, kita coba membahas tentang hal-hal yang mendasari dari
power supply adaptor ini ya. Pertama adalah transformator. Transformator itu ditemukan oleh Michael Faraday tahun 1791. Wah, ini berarti berapa ratusan tahun yang lalu ya. Jadi Pak Faraday ini bereksperimen ya, melilitkan dua kumparan kabel yang terpisah dan menemukan bahwa kumparan pertama bila dilalui arus maka menghasilkan medan listrik, sehingga kumparan kedua akan mengalirkan arus pula. Nah, ini ada konsep induksi. Nah, inilah dikenal dengan induksi timbal balik. Dan ini adalah cikal bakalnya trafo yang meliputi primer dan sekunder. Baik, kita lanjutkan materinya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa konsep trafo itu ditemukan oleh Pak Faraday ya. Jadi sesuai hukum Faraday, karena yang menemukan Faraday maka disebut hukum Faraday, yang menyatakan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Nah, ini medan magnet yang dimaksud itu bila ada perubahan magnet di primer maka akan terjadi perubahan magnet di sekunder. Nah, kumparan pertama bila dilalui arus maka menghasilkan medan listrik ya, sehingga memberikan efek induksi ya, menimbulkan efek induksi sehingga kumparan kedua mengalirkan arus pula. Jadi kalau ini dialiri arus listrik menimbulkan induksi magnetik di tengah-tengah. Nah, kumparan di sekunder kena induksi magnetik dari primer, ternyata di sekunder ya, karena di primer ada tegangan, di sekunder juga ada tegangan. Nah, ini yang menemukan adalah Michael Faraday. Nah, kita tinggal pakai aja, padahal yang menemukan sudah 300 tahunan yang lalu. Nah, ini yang mendasari konsep prinsip kerja dari transformator. Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita bahas tentang Carl Ferdinand Braun ya. Beliau menemukan pertama kali tentang dioda. Jadi dioda kristal ditemukan pada tahun 1874 oleh peneliti Jerman yang namanya Carl Ferdinand Braun. Pada waktu penemuan, piranti seperti ini dikenal sebagai penyearah. Jadi istilah rectifier itu sudah ada sejak 1874 ya, jadi 200 tahunan yang lalu ya. Pada tahun 1919 William Henry Eccles memperkenalkan istilah dioda yang berasal dari kata di ya, yang berarti dua, dan odo yang berarti jalur. Berarti dioda itu dua jalur atau dua arah, sehingga bisa kita kenal dioda sampai sekarang ya. Jadi kita mesti memahami ini karena kita bermula dari mereka ya. Baik, kita lanjutkan materinya.
Baik, kita lanjutkan dengan konsep kerja dari dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang mengalirkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Nah, ini seperti di ilustrasi ya. Jadi kalau diodanya ini kalau kita amati di sini ada positif ya. Secara prinsip mengalirkan arus positif ya dari atas ke bawah sehingga lampu menyala dan arus menuju ke negatifnya. Namun bila dioda ini menghalangi arus maka tidak membuat lampu menyala, ya ini menghalangi. Namun bila dioda ini satu arah dengan arah arus, nah seperti ini, maka lampu menyala. Nah, jadi ini ada dioda banyak arah ya. Bila dua arah berlawanan ya, atau dua arah itu ada yang searah dan berlawanan, maka dia akan mempunyai fungsi yang berbeda. Bila searah dengan arah arus seperti ini lampu nyala, bila berbeda arah lampu mati. Ya, jadi kita lihat dioda berlawanan arah, dioda searah, dioda berlawanan arah, dioda searah. Ya, ini bisa kita amati bagaimana pengaruh dioda itu bisa menyearahkan ya. Jadi maka dia disebut rectifier. Bila searah mengalirkan arus, bila tidak searah menghambat arus. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba ada amati perubahan posisi dioda terhadap nyala matinya lampu. Jadi bila searah dengan arah arus ya. Jadi kita mulai dari arah arusnya ini arah arusnya dari positif ke negatif ya. Jadi kalau searah, coba, nah ini searah lampunya nyala. Bila tidak searah, nah ini arahnya kan ke atas ya. Nah ini kan ke atas. Jadi berlawanan dengan arus dari baterai, maka akan membuat lampu tidak menyala. Seperti ini ya. Nah, kalau searah menyala, kalau tidak searah lampunya mati. Nah, dari sini kita bisa memahami fungsi dari dioda itu sebagai banyak arah. Baik, materinya kita lanjutkan. Nah, ini kita membahas tentang kapasitor ya. Kapasitor pertama kali dibuat pada tahun 1745 ya, 300 tahunan yang lalu. Oleh ilmuwan Jerman Ewald Jos ya, von Clis, dan secara terpisah juga dibuat oleh ilmuwan Belanda Peter van Boxenberg ya, pada tahun 1746 ya, 300 tahunan yang lalu ya. Kita sekarang tinggal pakai aja. Nah, kita lanjutkan. Peter van Massenburg membuat kapasitor pertamanya di Universitas Leiden ya, University of Leiden, dan menamakannya sebagai kapasitor Leiden. Kapasitor elektrolit aluminium terpolarisasi, berarti terpolarisasi itu ada positif negatifnya ya, atau istilahnya sekarang itu ELCO, elektrolit kapasitor. Jadi dikatakan elektron itu ada positif negatifnya atau polarisasi. Elektroda anoda yaitu positif yang terbuat dari aluminium foil murni yang membentuk lapisan isolasi dari oksida. Sementara elektronik cair menutupi permukaan lapisan oksida sebagai elektroda katoda yaitu negatif. Nah, ini istilahnya ELCO. Di situ ada positif negatif. Nah, yang dinamakan elektrolit kapasitor ya, atau ELCO. Nah, ini yang akan kita pasang di adaptor ya, dan
ditemukan di tahun 1700-an ya, berarti 300 tahun yang lalu. Maka luar biasa orang-orang dahulu itu menemukan hal-hal yang bermanfaat di ratusan tahun kemudian ya. Coba kita lanjutkan lagi materinya. Nah, sekarang kita melihat ilustrasi tentang kapasitor. Ya, kondensator atau sering disebut dengan kapasitor adalah suatu bahan atau alat yang dapat menyimpan energi listrik. Kapasitor ada di sini, kemudian sumber tegangan ada di tengah, ini baterai ya. Kemudian di sini ada beban, resistor dan LED. Anda amati perubahan saklar ini terhadap nyala matinya LED ya. Jadi saat saklar naik ini kalau Anda lihat saklar naik LED-nya nyala. Dan saat saklar ini naik ya, ini naik. Nah, ini naik, ini menghubungkan kapasitor dengan LED. Jadi kita langsung fokus kapasitor dengan LED sekarang ya. Nah, kapasitor dengan LED kita fokus di dua komponen ini. Di saat kapasitor ini terisi penuh, diisi oleh baterai ya. Jadi saat saklarnya turun ini diisi penuh, saat saklar naik, nah isian kapasitor itu membuat LED menyala. Sampai muatannya habis, LED-nya ikut mati, ikut off ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini terisi karena saklar turun, muatan disimpan dihubungkan ke LED, LED nyala sampai muatan di kapasitor habis sehingga LED-nya tidak menyala lagi. Nah, ini menyala sampai habis, LED-nya tidak menyala. Ya, ini terisi penuh, kemudian LED-nya nyala sampai muatannya habis. Nah, ini menunjukkan betapa kapasitor itu mampu menampung energi listrik ya untuk keperluan mengaliri arus di komponen LED ya. Jadi tampungan elektrolit, tampungan listrik ya, tampungan elektron ya, untuk menghasilkan atau bisa digunakan untuk menyalakan komponen elektronik yang lain. Kalau dalam hal ini yang dinyalakan adalah LED. Jadi kapasitor itu bisa nampung elektron, lalu elektron itu digunakan untuk menyalakan LED. Sama seperti baterai menyalakan LED ya. Nah, cuman sekarang kita gunakan kapasitor untuk menyalakan LED, tapi lebih dulu kapasitor diisi oleh baterai ya. Setelah terisi baru isian tadi itu yang tersimpan di kapasitor bisa digunakan untuk menyalakan lampu LED. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang komponen yang berikutnya itu resistor ya. Resistor dibuat oleh seorang namanya Josh Simon Ohm. Nah, ini dari namanya ini kita sudah paham ya, ada hukum Ohm dan sebagainya. Lagi-lagi tahun 1700-an. Jadi kita itu tinggal menikmati aja ini. Nah, dari Pak Josh Simon Ohm ini dari Jerman ya. Ya, dia menemukan resistor yang berfungsi untuk menghambat elektron ya. Nah, ini ilustrasi untuk resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat ya, atau membatasi aliran listrik yang mengalir. Ini ilustrasi ini menunjukkan aliran elektron ya. Nah, pada kondisi tertentu elektronnya ini dialirkan dengan deras. Ada kondisi tertentu elektronnya itu dihambat ya. Jadi di sini dialirkan, kondisi sekarang dihambat ini. Nah, ini berarti
mempunyai fungsi menghambat aliran listrik. Jadi ada komponen resistor yang berfungsi untuk menghambat aliran elektron, dan juga ada yang berfungsi mengalirkan dengan deras aliran elektron, ya. Jadi ada yang menghambat, ada yang menghambatnya besar, ya, menahan elektron dengan besar, dan juga menghambat elektron dengan ukuran yang kecil, ya. Makanya disebut resistor hambatan besar, ya. Kemudian ada resistor hambatan kecil. Ini hambatan kecil, ya. Resistor hambatan besar. Nah, ini. Kemudian ada juga ini hambatan kecil. Yang mana itu bisa dikondisikan oleh sebuah komponen namanya resistor. Nah, ini luar biasa memang. Ya. Jadi komponen-komponen yang kita pakai di adaptor sudah kita bahas, ya, mulai dari trafo, dioda, kapasitor, dan resistor. Nah, sekarang kita coba masuk ke rangkaian, ya. Sekarang mengukur tegangan pada transformator, adaptor, atau power supply yang menggunakan trafo. Nanti kita gunakan trafo. Input trafo adalah power supply dari PLN, ya, 220. Lalu output trafo adalah tegangan DC, kurang lebih 5-6 volt. Nah, ini komponen-komponen yang sudah kita bahas tadi, ya. Ada trafo, ada dioda, ada kapasitor, ada resistor, yang mana kita sudah bahas mulai dari penemunya dan konsep mereka bekerja. Nah, sekarang kita coba masuk ke rangkaian power supply atau adaptor untuk mengukur tegangan di primer, di sekunder, sebelum dioda dan setelah dioda, ya. Coba saya menggunakan aplikasi Live Wire, ya. Coba ini saya tampilkan. Nah, ini rangkaiannya. Ya, kalau Anda amati di sini ada trafo dengan ini kalau saya perbesar, ya. Kita pelajari dulu komponennya. Nah, ini ada trafo primer sebelah kiri, lalu sekunder sebelah kanan. Lalu di sini ada perbandingan, ya, 99 dibagi rasio, ya, 99 terhadap 3. Ini maksudnya perbandingan antara primer dan sekunder, kurang lebih, ya, kurang dari 10%. Ya, ini nanti kita bisa pelajari lebih lanjut, ya. Intinya adalah rasio atau perbandingan antara kumparan primer, jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Nah, bila jumlah lilitan sekunder lebih kecil, maka outputnya kecil terhadap input primer, ya. Jadi kalau di sini kan primernya kan 220. Nah, kalau perbandingan primer jumlah lilitan kumparan primer terhadap jumlah lilitan sekunder itu lebih kecil di sekunder, maka tegangan 220 ini akan diturunkan. Nah, itu konsep dari rasio trafo ini, ya. Dan di sini terlihat 99 dibanding 3. Ini berarti 99 itu posisi primer, lalu 3 ini posisi sekunder, dan terlihat bahwa sekunder jauh lebih kecil dari primer. Lalu berikutnya di sini ada dioda, ya. Anda lihat di sini posisi dioda ada pada ujung-ujung trafo, ya, di sekunder, ya, ini. Dan di tengah ini ada CT nanti sebagai ground. Ya, jadi kalau Anda lihat ujung-ujung trafo sekunder ini ada dioda. Nah, nanti ujung dioda ini akan menghasilkan tegangan positif, lalu CT-nya ini akan menghasilkan ground.
Untuk trafo nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian ujung dioda ini tegangan positif nanti ditampung di kapasitor seperti kita bahas barusan, ditampung di kapasitor dengan harapan mampu eh, mensuplai rangkaian dengan baik ya. Nah, ini untuk sementara beban powernya atau beban power supply-nya adalah resistor ya. Kita untuk hari ini fokus ke pengukuran saja, yaitu menggunakan multimeter ya. Kalau ini terlihat posisinya multimeter ini simbolnya DC ya. Jadi nanti ini kita menggunakan voltmeter DC. Kemudian di ujung primer, nah ini juga ada voltmeter tapi voltmeter AC. Ini simbolnya AC. Nah, untuk perubahan bentuk gelombang antara sebelum dan setelah dioda, nanti kita akan amati menggunakan osiloskop ya. Nanti bentuk gelombangnya kita amati di osiloskop. Nah, baik, kita tampilkan lebih luas lagi untuk bisa mempelajari secara keseluruhan ya. Coba ini saya perbesar lagi. Nah, ini. Baik, kita mulai dari menyalakan rangkaian. Nah, ini ada tegangan input PLN 220 masuk trafo. Nah, apakah di sekundernya juga mengikuti perbandingan primer sekunder yang lebih kecil di sekunder ini ya, sehingga tegangan di sekunder lebih kecil. Nah, coba ini kita nyalakan ya. Rangkaian sudah kita nyalakan. Di sini terlihat voltmeter ya. Coba ini saya perbesar aja. Nah, ini voltmeternya posisi AC sekitar 200-an. Nah, coba ini saya pause bisa enggak? Nah, ini saya pause 219. Ya. 219 masuk ke trafo, kemudian disearahkan oleh dioda, kemudian ditampung di kapasitor ya. Nah, ini terlihat di voltmeter di sekunder posisi DC ini ya. Ini terukur 5,71 ya, sekitar 6 volt. Nah, di sini terbukti bahwa tegangan input 220 masuk ke trafo dengan perbandingan sekunder lebih kecil, maka di sekunder akan didapatkan tegangan yang lebih kecil pula. Nah, ini ya. Coba tampilan saya perluas lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah mengukur tegangan di primer dan sekunder. Sekarang kita amati bentuk gelombang sebelum dan setelah dioda. Untuk itu kita siapkan osiloskopnya, kemudian kita lepas kapasitor ya, karena kapasitor ini yang membuat eh, tegangan menjadi datar ya. Sementara kita lepas dulu ya, sehingga kita menghasilkan bentuk gelombang utuh dari rangkaian sebelum dan setelah dioda ya. Coba ini kita lepas dulu.
Nah, ini kita pindah dulu titik ukurnya, yaitu sebelum dioda. Nah, ini ya. Sekarang rangkaiannya kita nyalakan. Sudah kita nyalakan, terukur bentuk tegangan sebelum dioda, yaitu AC. Coba ini saya pause. Nah, ini ya. Anda lihat di sini bentuknya sinusoidal ya. Dan gelombang puncaknya antara 4 dan 8, berarti sekitar 6. Dan ini dikatakan tegangan positifnya 6 volt dan tegangan negatifnya 6 volt. Istilahnya 6 volt AC. Ini adalah tegangan AC yang masuk ke dioda. Dan kita bisa ukur sekarang pakai voltmeter ya. Coba ini kita hubungkan voltmeternya. Ke posisi AC. Nah, ini kita kurang lebih seperti ini, kita atur dulu. Nah, ini kita modenya kita pilih AC ya. Ini kalau kita perbesar. Nah, ini kita setting AC untuk mengukur tegangan AC. Nanti kita lihat, kita amati bentuk gelombangnya. Coba ini kita nyalakan. Lalu coba kita pause saja ya, supaya bisa terukur dengan terbaca dengan baik. Ini kondisi sekarang sedang running. Sebelum dioda bentuknya AC, terukur 4,6 ya. Coba ini kita pause. Nah, ini bentuknya AC, terukur 4,43. Ini berarti bentuk AC terukur pakai voltmeter AC sekitar 4,5. Sementara pakai osiloskop sesuai tegangan puncaknya sekitar 6. Nah, ini berarti voltmeter itu memang mengukur tegangan rata-rata atau tegangan efektifnya. Ya, jadi terukur pakai voltmeter itu terukur tegangan efektifnya, tapi kalau pakai osiloskop itu terukur tegangan puncaknya. Nah, sekarang kita coba mengukur posisi setelah dioda ya. Coba ini kita ukur setelah dioda. Ini juga gitu, osiloskopnya kita pindah ke setelah dioda. Nah, sekarang coba kita hidupkan rangkaiannya. Nah, ini Anda lihat di sini output dari dioda itu adalah hasil penyearahan tegangan AC. Dan ini yang disebut rectifier atau penyearah, yang mana dioda ini hanya mempunyai satu arah dan yang disearahkan adalah positif, negatifnya tidak. Nah, ini kalau saya pause ya, Anda lihat di sini yang keluar hanya positifnya saja, dan terukur di voltmeter juga hampir sama dengan tegangan AC-nya. Oh, ini posisi AC ya. Coba ini kita posisikan DC. Nah, ini sudah DC ya. Coba ini kita hidupkan, kita pause. Nggak bisa ya. Jadi posisi ini membuktikan bahwa tegangan masih ada fluktuasi. Ya, jadi posisinya
adalah AC. Nah, ini ya. Jadi terukur AC di sini ternyata. Sehingga ini memang betul disearahkan. Memang betul hanya positif, tapi posisinya atau kondisinya masih AC, belum disearahkan dengan nol frekuensi istilahnya. Coba ini saya pause ya. Nah, ini kan masih ada fluktuasinya. Nah, ini kalau dihubungkan dengan amplifier, nah ini dengung ya. Karena frekuensi 50 Hz-nya masuk ke rangkaian. Walaupun ini memang sudah DC, tapi ini masih ada fluktuasi frekuensi 50 Hz. Nah, untuk aplikasi amplifier dan perangkat lain yang membutuhkan tegangan direct current, ya, tegangan yang DC murni, maka diperlukanlah kapasitor. Nah, coba ini saya perbesar, saya tampilkan lebih luas lagi. Nah, ini ya, coba ini saya tampilkan kapasitor. Nah, ini kapasitor ada di sini, kita hubungkan kapasitor dengan positif outputnya. Nah, seperti ini berarti dia sudah terhubung. Harapannya kapasitor tadi kan sempat menyimpan, mempunyai kemampuan menyimpan tegangan. Jadi di saat dia diisi, saat positif ini di kapasitor diisi, lalu outputnya saat turun, ya, daerah yang turun ini, daerah yang kosong ini, isian kapasitor itu akan mengisi atau isian kapasitor akan keluar ya, keluar untuk menutupi bagian yang kosong ini. Kemudian diisi lagi positif kapasitornya, karena kapasitor itu nampung tegangan ya ditampung, tapi begitu tegangan turun maka elektronnya atau tegangan yang tersimpan itu dikeluarkan, sehingga harapannya kapasitor akan mengisi yang kosong-kosong ini. Semakin besar kapasitor maka dia semakin mampu mengisi yang kosong ini dengan baik. Nah, coba ini kita nyalakan. Apakah ada pengaruhnya? Kemudian di sini tegangan adaptornya, voltmeternya ini kita rubah ke DC ya. Ya, ini simbolnya sudah jadi DC. Nah, sekarang coba kita hidupkan. Nah, ini terbukti bahwa fluktuasinya sudah nggak ada lagi karena kompensasi istilahnya ya, atau yang kosong ditutup oleh kapasitor, sehingga Anda lihat di sini tegangannya menjadi datar ya, dan tegangan DC-nya sudah kita peroleh sekitar 6 volt ya, 5,7 sekian 6 volt. Nah, dari sini kita sudah memahami bahwa fungsi kapasitor, fungsi dioda, trafo, semuanya terintegrasi menjadi sebuah aplikasi adaptor ya, untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi DC 5,6 volt yang siap untuk digunakan pada rangkaian-rangkaian bertegangan DC, misalkan amplifier. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.